Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian, teman-teman keluarga besar Asrida Masjid Al-Barakah, semoga Allah memberkahi kita semua. Masih belajar tauhid dari kitab 3 landasan utama dan subnya mengenal Allah. Jika bicara mengenal Allah, disinggung tentang ibadah. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, apa saja yang Allah cintai, Allah ridhoi, bentuknya ucapan maupun perbuatan, terlihat maupun tersembunyi, itulah ibadah. Dan ibadah itu macam-macam. Kita ulang lagi. Dalam konteks di kitab fikih, ibadah kita dua, mahdhah dan ghairu. Yang mahdhah ibadah yang langsung terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ghairu mahdhah selain terkait dengan Allah juga terkait sama manusia. Nah, hari ini kita ingatkan salah satu cabang ibadah, yaitu berdoa. Da'a yad'u, artinya meminta, mengajak, memohon. Di syarah kitab ini dijelaskan bahwa doa itu terbelah dua. Doa itu terbelah dua. Ada doa mas'alah, jadi doa permintaan. Kepada siapa saja terserah, sepanjang masih dalam koridor syar'i. Misalnya kita ada kebutuhan kepada sama manusia, saling meminta, minta tolong, minta bantuan. Doa masalah, doa umum. Kecuali mintanya kepada yang sudah mati haram. Itu doa yang wajar, doa masalah minta tolong kepada kita. Dan kita diajarkan kalau menolong. Surah Al-Maidah di ujung ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, doa yang kedua, doaul ibadah. Nah, ini spesial, tidak boleh ditujukan melainkan hanya kepada Allah. Contoh kita sholat ibadah bukan? Harus ditujukan pada siapa? Kita melaksanakan sholat, ada permohonannya apa? Dapat pahala, masuk surga. Nah, misalnya kalau orang beribadah tanpa ada motif, percaya? Benar? Ngapain capek-capek keadaan itu? Nah, ibadah khusus seperti ini, doa ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Kalau kita menjalankannya akan dapat pahala. Kalau sebaliknya kita tinggalkan akan mendapat siksa, akan mendapat dosa. Nah, sekarang kita bicara secara umum. Bukankah kita sering berdoa, memohon sesuai kepada Allah? Kalau minta pada sama manusia sudah mahir lah. Kadang-kadang antar lembaga bikin surat proposal, itu kan surat permohonan. Benar? Keperluan ini, minta bantuan itu, mengajak ini. Nah, ketika kita bicara doa ibadah, berdoa memohon kepada Allah, dan perlu kita ketahui ada berdoa. Karena kalau yang nggak paham, akhirnya sengaja tidak sengaja menuding. Apa isi tudingannya? Allah tidak mendengar doa. Bukan. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah berfirman, bila ada orang bertanya kepada ya Muhammad tentang aku, tentang Allah, Allah perintahkan jawab. Allah, aku ini dekat.
Aku memenuhi setiap permintaan hamba. Berarti Allah mendengar. Mendengar nggak? Masalahnya syaratnya nggak dipenuhi. Jadi bukan tidak, namun belum. Bisa di-approve? Bisa penuhi dong syaratnya. Sambungan ayatnya. Falyastajibu maka dari itu penuhilah kewajiban padaku. Wal yu'minu bi berimanlah kepadaku, kata Allah. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka dapat petunjuk. Nah, inilah kesempatan bagi kita mengkoreksi atau mengupgrade tata cara kita berdoa. Karena ibadah bukan? Ibadah. Sebagian orang salah duga lagi, selain dari Allah nggak mendengar, bukan Allah mendengar tapi belum. Karena seorang ketika berdoa kan kemungkinannya tiga. Ketika mohon kepada Allah, kemungkinan pertama ditunda, pemenuhannya nanti di akhirat. Ya kan? Allah yang berkuasa, Allah nggak pernah ingkar janji. Yang kedua, kita memohon saat ini, Allah ganti dengan yang lebih baik. Kita minta rezeki, Allah beri kesehatan. Benar? Bisa menolak? Seperti dibon barang yang sudah dibeli, tak bisa. Harus. Nah, itulah manusia kadang-kadang inginnya harta, uang, dapatnya kesehatan. Bisa jadi diberi uang lalu sakit, habis itu uang. Benar? Tapi justru ketika diberi kesehatan, dia bersyukur. Hartanya aman, gak keluar. Dia bisa bantu orang dan lain sebagainya. Kemungkinan yang ketiga adalah ujian buat dirinya ketika berdoa. Kok belumnya? Kalau dia sabar itu kafar, segera ubah. Tahukah kita di antara yang menghambat doa kita adalah kezaliman yang kita perbuat pada orang lain. Rasulullah bersabda, "Innal 'abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibu." Itu ada hadis. Sesungguhnya seseorang terhambat rezekinya, kan susah nih, udah minta-minta karena dosa yang dia perbuatnya sendiri. Kan bertobat loh. Kalau hak orang lain kembalikan. Nah, kalau kita menzolimi orang lain, lalu orang yang dizolimi berdoa, lebih mustajab mana? Kita pelaku, dia korban, sama-sama berdoa, yang mana yang mustajab? Korban. Kok apa sih? Korban semua ini. Yang dizolimi, nah dia menjelaskan salah sudah awatin mustajabatul la syakka fihinna. Di antara sekian banyak doa masuk kategori ini, 3 yang mustajab tidak diragukan. 1, da'watul mazlum, doa siapa itu? Orang yang dizolimi. Makanya hati-hati jangan berbuat zalim. Doa orang dizolimi mustajab, doa orang yang menzolimi mustahil. Apa mustahil? Apa Mas Rida? Mungkin kalau dipenuhi syarat, minta ampun pada Allah, minta maaf pada orang, kembalikan hak orang, baru. Bapak Ibu jamaah sekalian, sering pula kita dengar istilah doa. Jadi doa itu kan umum. Pada satu momen kita ini terdesak. Bapak tahu bahasa Notariawan deadlock ya. Kira-kira gitu kan. Deadlock ya. Nah, itu ada istilah doa Mas Herman, namanya istighosa. Pernah ada? Istighosa. Nah, itu sebutan lain berdoa dalam keadaan terdesak. Umumnya kita berdoa biasa, terdesak tidak terdesak tetap meminta. Bahkan kalau orang tidak pernah meminta kepada Allah, dimurkai. Sombong, merasa bisa memenuhi sendiri. Apa swasembada ya? Apa self service? Gak boleh. Walaupun kita pintar berusaha, tetap minta rezeki. Tetap gak? Walaupun kita ranking 1 perusahaannya, tetap minta tambahan rezeki. Boleh Mas? Akhir tahun yang mau tutup tahun, boleh gak berdoanya?
Boleh kan? Nah, tetapi ada kalanya kepepet, kepentok, deadlock terdesak, lalu berdoa. Maka istilah doanya apa? Istighosa. Itu istilah saya. Doanya ya sendiri-sendiri, bukan bikin panggung, ngumpulin orang, bukan. Jadi jamaah sekalian, kita ini suka salah kaprah hanya melihat tontonan, harusnya lihat tuntunan itu. Tahuilah yang namanya berdoa itu ibadah individu antara seorang hamba dan Allah. Kalau juga ada momen doa bersama, ya ikuti tuntunan. Rasulullah mencontohkan doa bersama, ya. Tapi nggak semua doa harus ada yang memimpin bersama-sama, enggak. Beda lah doa rumah tangga sama doa bujangan, beda kan? Apa bacaan bedanya? Iya. Kalau doa yang sudah rumah tangga bertahan, kalau yang bujangan bertambah gitu. Beda kan? Apa? Sama bayinya bertambah. Yang mana? Bayinya bertambah. Bertambah. Bertambah kasih sayang, bertambah perhatian, setuju nggak? Bertambah capek. Nah yang baik, jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mana contoh doa yang ada tuntunannya dipimpin? Itu khutbah Jumat, ada khatib. Di khutbah kedua umumnya sebelum menutup bacakan doa, ya? Ada. Atau sesekali karena diperlukan, teman-teman awam keluarga nggak tahu, mungkin kita dianggap ya tahulah rajin beribadah, Pak Haji tolong bacakan doa buat kami. Ya mau, tapi bukan setiap saat, setiap momen doa bersama pimpin, enggak, sendiri-sendiri. Dan yang jelas ikuti aturan. Nah, kemudian jangan sombong. Rasulullah mengingatkan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah, orang itu dimurkai. Sombong kan? Sombong. Oh. Kita ingat istilah zikir. Zikir. Zakaro yazkuru. Kalau di ahli bahasa kanamu menyebut contohnya zikir. Nah, doa ini salah satu cabang ibadah dari zikir. Benar? Kan kita menyebut-nyebut, mengingat Allah yang Maha Kuasa. Nah, doa termasuk zikir yang utama selain membaca Al-Quran. Tapi harus tahu dong syaratnya. Nah, inilah mengapa doa kita bukan tidak tapi belum. Mau doa kita diijabah? Nah, ijabah diterima, mustajab yang diterima gitu ya. Syaratnya penuhi dong. Nah, di kitab ini rujukan kita kitab tauhid. Ketika berdoa syaratnya harus ikhlas. Ikhlas artinya murni. Gak ada yang mengkontaminasi motif-motif lain. Jadi ikhlas murni ya Bapak Ibu, artinya murni, pure, jangan dioplos ini. Kalau minuman segar di jalanan mah teh oplos ya, benar ya. Nah ini mana yang jomblo di bujangan? Ayo kalian doakan, saya bacain pantun. Banyak jomblo Pak, banyak jomblo. Ya. Yang kaitannya sama teh segar itu loh Pak, pinggir jalan. Teh segar apa sama? Teh manis kebanyakan dari Solo, benar? Teh manis kebanyakan dari Solo. Tapi teh yang manis masih banyak yang jomblo. Kok nggak pakai catat? Ya kembali ya. Jadi bila mana doa kita ingin diijabah cepat atau lambat dipenuhi oleh Allah, yang pertama harus ikhlas. Jadi semata-mata itu karena Allah. Apalagi meminta disandingkan kepada selain Allah, haram. Ciri menduakan gak itu? Surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad.
Dan Allah itu tidak ada yang setara dengan. Contoh lagi ketika doa yang masalah permohonan, kita sakit periksa ke dokter, minta tolong dokter periksa, didiagnosa, dideteksi. Dan kita cuma minta tolong sesuai kapasitas ilmunya. Kemudian setelah itu minta tolong apa sarannya, dikasih resep obat. Benar? Yang memberi kesembuhan apa? Allah. Dokter apa Allah? Allah. Oke. Sama ibu sebagai istri, ibu yang memberi rezeki siapa? Allah. Yang memberi nafkah suami. Nah, itu yang komplain. Rezeki dari Allah, tapi istri diberi nafkah dari suami. Terima kasih tuh. Dan jadi harus ikhlas, murni. Jadi gak boleh ada mencampur adukan. Apalagi riya. Tuh. Kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Nah, syirik itu ada yang akbar, ada yang asghar. Nabi menjelaskan yang paling aku khawatirkan atas kalian justru syirik yang kecil ini. Sunyi, senyap, nyaris tak terdengar, tapi selalu terasa. Apa itu syirik kecil? Adrian, pamer, berbuat ingin dilihat orang lain, beribadah ingin dapat pujian orang lain, itu riya. Itu cabang dari tidak ikhlas. Itu ya. Giliran gak ada orang, doanya singkat baju. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Giliran ada orang, apalagi seluruh pimpin, semua doa dibaca Mas Riza. Kan gitu kalau ada acara itu sampai doa masuk tuh tanpa sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa apa itu? Masuk toilet. Jadi kehebatan atau orang itu bukan panjang doa, kadang-kadang aman amin aja sih, amin amin. Kita tahu apa dibaca, karena ngaco ulang balik utang bukan. Dan kalau itu tuntunan Nabi, redaksi doa Nabi singkat-singkat saja. Yang ikutin aja. Tapi kalau doa karangan oknum, waduh, gugusan apa capek. Capek kan? Ikutin aja. Contoh Nabi dia mengajarkan apa istighosah itu? Doa terpesat. Singkat amalkan, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir, selesai. Semua dihafalin. Tapi kalau ikuti saran oknum itu, masya Allah, suruh kasih air, tanam susu, ini begitu, itu ya amalin ini ribuan berbusa, capek pak, capek, nggak ada itu. Ini pentingnya belajar tauhid kan, supaya ikut tuntunan bukan lihat tontonan. Tapi tetap bersikap bijak ya, tegas terukur, oke, presisi. Jadi satu saat berdoa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bukan hanya doa, ibadah yang lain. Kan ada doa masalah, doa ibadah. Di sholat kan ibadah, isinya ada doa. Bapak Ibu ingat gak? Mana ucapan dalam gerakan sholat yang isinya doa? Coba. Ayo berdoa silahkan. Butuh press udah habis. Doa itu duduk antara dua sujud. Doa bukan? Allahu Akbar, Rabbil Firli, Alhamdulillah. Ada nggak? Doa bukan itu? Itu doa. Nah maka syarat yang kedua bila ingin doa kita diijabah, ikuti tuntunan Nabi, ittiba. Tapi mengingatkan inad dina yusrun, sesungguhnya beragama itu mudah. Banyak orang mempersulit diri. Contohnya ketika berdoa, orang beranggapan harus mengangkat tangan, tidak. Ada kalanya Rasulullah berdoa mengangkat tangan, ada kalanya tanpa angkat tangan. Bapak Ibu ke toilet ada doanya, oh diangkat tangan dari itu. Jangan. Bangun tidur tuh, gimana Mas? Bangun tidur baca doa, baca WhatsApp.
Ini baca WhatsApp, kan ada order. Ya nggak harus kata-kata alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Doa nggak harus kata. Nah ketika angkat tangan gara-gara merasa apa nggak ikut tuntunan Nabi, aneh orang kita. Mulai pakai logika. Ketika mau minta menengadah, ketika menolak begini, enggak. Itu kreativitas oknum. Walaupun isinya menolak bala, ya tetap begini gitu loh. Pernah punya pengalaman melihat ketika mau minta begini, ketika menolak, itulah makanya kalau ingin diterima ikuti Nabi. Nabi nggak pernah doa menolak tuh begini, nggak ada. Bahkan ada hadis Nabi larangan, jangan kalian berdoa dengan punggung tangan kalian ini. Begini. Yang namanya meminta begini, itu tanda ya. Kita seorang hamba nggak punya apa-apa. Itulah itu kata Allah yang Maha Tinggi. Apa ibu kepada pasangan yang kalau udah begini, please. Itu aja. Mas kayak gitu ya. Bersyukur langsung. Karena udah lama dikunci di kamarnya. Dan jadi yang kedua mutabah. Ikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tata cara berdoa, apa yang disebut juga utama. Nanti ada berdoa. Ini kan ibadah. Doa ibadah. Ingat, hanya Rasulullah menjadi rujukan panutan. Surah Al-Ahzab 33 kan ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada kan ayat? Sungguh telah ada bagimu dalam diri pribadi Rasulullah suri tauladan yang baik, jadi rujukan dalam beragama. Nah ini juga menjadi perhatian bagi kita, gara-gara tidak menentukan segala sesuatu proporsional, apalagi tidak profesional. Nah jadinya begitu, melihat orang tampilannya wah, ini doanya mustajab, gitu ya. Wah hidungnya mancung, jenggotnya tebal, pakai sorban, cincinnya, luar biasa. Benar ya? Gara-gara itulah doa yang mustajab itu bukan doa orang per orang, siapapun sepanjang memenuhi syarat. Setuju nggak? Nah ini salah bagi kita. Ayo studi bagi ini. Rasulullah bersabda, di antara doa mustajab selain tadi orang dizolimi, orang musafir, doa orang tua kepada anak dan sebaliknya, anak kepada orang tua. Jawab, lebih sering mana kita minta didoain sama orang tua atau kiai? Yang mana? Orang tua. Padahal lebih mustajab orang tua. Begitu pula ketika ziarah, lebih rajin pula. Harusnya kalau mau jadi orang tua doakan, bukan si fulan itu. Udah kuburan kosong lagi. Palsu. Saya bohongin loh, saya bikin di Bintara kuburan Nyiroh gitu. Investornya Mas Riza, dibangunin, mulai undang tokoh-tokoh. Jadilah ritual syirik itu. Benar? Kan ada banyak tuh. Jadi kembali doa. Jadi tempatkan orang per orang, boleh minta doa oleh seseorang, tapi dengan syarat lagi. Orang itu ada di hadapan dan dia mampu memenuhi, isinya bukan pelanggaran syariat. Sudah datang kepada orang yang dianggap ajengan kiai, minta terbang, mana ada? Haram, ya benar. Aku minta terbang saya kalau bisa duluan. Mana ada? Termasuk orang minta datang kepada kiai supaya cepat lunas utang. Ya kalau nggak langsung ya nggak lunas. Suruh baca 1000 kali cepat lunas tetap aja telepon. Itu masalah kelakuan, karakter, akhlak itu. Benar ya? Justru kalau minta doa sama siapapun, sama kiai, ya kan, tolong doakan saya supaya mudah mencari rezeki halal untuk melunasi utang. Nah itu Pak, banyak yang macet ya? Enggak. Gitu.
Kenapa pentingnya itu mengikuti Nabi? Karena Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal memperbuat sesuatu yang ada rujukannya ditolak. Nabi yang bilang, termasuk berdoa. Baik, sekarang berdoa menengadahkan tangan. Oke. Coba lihat orang menengadahkan tangan, modelnya style-nya banyak nggak? Banyak. Ada yang total football, ada tiki taka. Kalau main bola, masih ramai. Yang Nabi contohkan menengadahkan tangan, ya angkat aja. Selebar bahu, setinggi bahu. Benar? Boleh merenggangkan, boleh merapatkan. Tapi lihat orang menengadahkan gaya dulu. Bahkan ada yang berdoa itu tokoh kayak pencetak gol ini, masya Allah. Pernah lihat ya? Mana ada Nabi ajarin doa kayak pencetak gol ini? Benar? Mendingan juga nggak usah, kan nggak harus angkat tangan. Jadi kalau mau angkat tangan, ya boleh memadukan atau merenggangkan. Ya tingginya jemaah. Ada lagi sudah menengadahkan tangan rapat atau renggong, tapi melebihi. Masya Allah. Konser. Gimana kok? Mustahil ya ikut Nabi. Kan ada betul. Nabi pernah mencontohkan berdoa mengangkat tangan dengan tinggi, tapi itu momennya khusus. Istisqa, doa minta hujan. Jangan digeneralisir setiap doa harus apa? Tidak ada. Dia masih rubah style masih. Oke. Total football berarti kita akan 4-4-2 nih. Parkir bis. Jose Mourinho. Kayaknya nih pengikutnya ini Jose Mourinho. Sekarang di mana dia Turki Galatasaray ya? Di Fenerbahce. Fenerbahce. Mas kita lulus itu juga lulus ya? Apa yang saya jawab? Lulus ya? Cocok jadi asisten Sintayong atau ajudan untuk jadi menteri ya. Baik, jamaah sekalian yang ketiga. Nah, jadi setelah ikhlas karena ini ada berdoa cara ikhlas karena nggak ada motif lain. 2, berupaya ikuti tuntunan Rasul. Yang ketiga, syaratnya apa? Yakin dan percaya. Allah nggak akan menerima doa orang yang ragu. Tahu ragu? Terima nggak ya? Mungkin nggak ya? Yakin dong. Kan aku tahu yang kau mau, benar? Iya. Jadi syaratnya yakin dan percaya. Rasulullah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Bermohonlah kalian kepada Allah dengan penuh keyakinan akan dipenuhi. Kan kemungkinan 3 tadi, dipenuhi langsung di sini bisa, dipenuhi di akhirat, ya, diganti dengan lebih baik, ya, atau ditunda nanti, atau sebagai ujian kafar. Itu ya, yakin. Kan soal Baqarah 186 ya masih tidak. Allah mau mendengarkan. Cuma syaratnya kan. Nah, di antara menghambat ini apa nih? Yang harus kita hindari. Rasulullah kembali bersabda, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tallahu biha ihda salasin." Bila mana seorang muslim berdoa memohon kepada Allah, selama doanya itu hindari ini, bukan untuk apa? Maksiat, dosa, bukan memutus silaturahim, itu ya, bermusuhan dan lain sebagainya, maka melainkan Allah akan memberikan salah satu dari 3 perkara. Tuh. Makanya isi doa kita jangan maksiat, jangan bernuansa memutus silaturahim sama saudara. Ya Allah, orang itu culas amatnya. Matiin aja itu ya. Justru ya Allah beri hidayah kepadanya dan kepada kami supaya sama-sama waras, sadar. Jadi itu yang yakin dan percaya. Kemudian yang keempat, ketika berdoa khusyuklah, hadirkan hati.
Hadirkan hati kita. Misalnya, contoh nih, Bapak Ibu kepingin pergi haji dan umroh. Hadirkan hati kita seolah-olah sedang di hadapan Ka'bah. Benar nggak? Benar? Pingin umroh doanya bayangannya kafir, ya mana mungkin? Benar? Di luar doa aja nggak match. Sarana motivasi supaya terwujud mau umroh haji, ya lihatnya gambar Ka'bah. Benar? Putaran film-film nih seperti ini. Mau pergi umroh haji nontonnya Bollywood ya. Ya, lagi nonton itu bajunya. Nah, pelajaran lagi kemarin sangat miris sekali. Ya, jadi produser film sang pengadil justru dia ditangkap itu jadi mafia perkara itu. Nah itu. Kamu laga film kali ini dapat komisi berapa mas? 9. Ya kan, baru bikin film kan sang pengadil, ya Allah mantan jaksa. Baju gadget. Ya, lagi di Bali, rumahnya di Senayan, duitnya tunai semua ya Allah. Kalau kita ijab kabul dibayar, tunai. Gimana? Dan yang kembali yang tadi yang keempat, menghadirkan hati. Jadi khusyuk, mengharapkan ganjaran pahala, takut kepadanya. Rasulullah kembali mengingatkan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a'u min qalbin ghafilin lahu. Dia redaksinya tadi hadis bedanya ada apa? Artinya berdoa kamu kepada Allah dalam keadaan yakin dan terkabul doa. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak serius. Ogah-ogahan. Misalnya bersyarat, ya Allah berilah aku rezeki bila kau mau. Haram itu bersyarat. Nggak boleh pakai bila jika ada. Ya Allah berilah kami rezeki. Selesai. Ya Allah panjangkanlah umurku bila kau mau. Ya. Dibalas sama umum anda itu tahu bila dibaca. Gimana bahasa bisa? Bukan apa itu? Ya apa juga dan satu lagi ya, jadi syarat berdoa supaya dijawab. 1 ikhlas, 2 mutaba'ah, 3 apa tadi? Mulai yakin dan percaya kan? Lupa tadi apa? Jangan ragu, serius, tulus dan ikhlas. Yang kelima terakhir, punya keinginan yang kuat. Motivasi. Karena kalau benar mau umroh, gimana mau umroh? Sudah ada persiapan, sudah nabung, sudah manasik dan lain sebagainya. Jadi dia doang, nggak nabung. Mau umroh, nungguin door prize. Ketahuan deh. Yang tersinggung. Ketahuan deh. Enggak, mendingan minta door prize, benar kan? Maaf ya, saya nggak tahu bocornya. Nah, jadi ada keinginan kuat. Bentar lagi, Pak. Rasulullah SAW ini umatnya, jadi nggak boleh doa bersyarat. Jika kau mau, bila aku perlu, nggak usah. Rasulullah kembali mengingatkan, idza da'a ahadukum falyahzim fid du'a. Apabila kalian berdoa, maka tumbuhkan tekad yang kuat itu supaya terwujud doa itu. Wala yaqul, dan tidak boleh dalam doa berucap Allahumma in syi'ta fa'atini, ya Allah berilah aku bila kau berkehendak. Fa innallaha la mustakriha lahu, karena sesungguhnya Allah nggak bisa dipaksa. Kalau dia berdoa, ya Allah mohonlah rezeki, pokoknya sekarang juga saya nggak mau kawin. Benar ya? Udah ini. Udah ini kan doanya luar biasa. Allah nan kadang baca.
Mulia Waslu ini. Ya, lagi sesuai Saliro Sayu sangat itu restoran semua itu. Nah, jadi itulah ketika bicara ibadah, maksudnya kan mengenal Allah kan. Nah, di antara cabang ibadah berdoa, doa permintaan, doa ibadah. Ketika doa ibadah ikuti yang tadi. Dan juga banyak sebab-sebab, ya sebab-sebab yang harus kita penuhi agar doa itu apa? Segera dipenuhi. Penghalang dihindari, momen dicari. Masalah waktu menentukan juga. Setiap saat boleh gak berdoa? Boleh. Tapi pilih prime time. Waktu yang lebih dekat mustajab. Ada bisa jawab? Kapan waktu yang mustajab? Sepertiga malam akhir. Jumat asar. Jumat betul, jelang asar. Dalam sholat setiap sujud dan tasyahud akhir sebelum salam itu ada. Ketika hujan turun, ketika ibadah haji dan umroh, ketika safa, ketika apa? Dijolimin. Iya. Ini korban kerusuhan berapa sih? Nah, berarti Mas berdoa kalau jadi korban ya, kalau jadi pelaku harusnya berdoa juga taubat dan nasuh. Ya baik ya Mas sekalian, ini bahasan kita ada sisa waktu mau dimanfaatkan. Ya silakan Mas. Kalau tadi kan menzolimi itu diidentikan dengan ke orang lain, padahal kan bisa menzolimi itu menzolimi diri sendiri. Iya. Apakah itu juga mencegah? Langsung lihat. Duh. Makin muncul lagi saksi-saksi hidup. Ya betul. Ingat kisah Nabi Adam, manusia pertama Allah ciptakan, lalu diciptakan pasangannya. Setelah jadi Allah perintahkan dan surah Al-Baqarah ayat 34. Dan tinggallah kamu berdua di dalam surga. Jangan kamu mendekati. Itu penamaan iblis itu. Ya, pohon yang terlarang ada namanya. Ada namanya. Iblis yang membohongi Adam. Kalau kau makan buahnya kamu kekal di dalam surga. Itu penamaan iblis. Itu ya. Dan baik Nabi Adam melanggar nggak? Nah, melanggar larangan Allah zalim nggak terhadap diri sendiri? Zalim nggak? Maka di surah Al-A'raf itu doa Nabi Adam. Surah Al-A'raf surah ke-7 kan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Itu melanggar larangan. Nah, jadi melanggar larangan Allah, meninggalkan kewajiban, itulah kezaliman terhadap diri sendiri. Maka kalau ingin mustajab, jalankan. Itu masih di saya. Termasuk menzalimi pihak lain, jangan minta maaf, kembalikan apa orang itu. Mas Riza sudah ketukar udah dibalikin belum? Nah, ke masjid buru-buru pergi sepeda pulang kerok. Nah, dia masih ada. Ya, Ustaz, kadang-kadang kita ini berdoa awal khusyuk. Ya. Tapi karena kita bekerja dengan waduh, sudah mau jam 2 atau jam 1 mesti ada yang kita laporin. Ya. Doanya ini bagaimana dapatkan dijawab. Ya. Meskipun hanya sekilas. Ya, boleh, baik. Berterima kasih. Jadi doa begini, tidak harus duduk bersimpu di masjid menghadap kiblat. Lagi naik mobil boleh berdoa. Lagi kerja depan komputer, lagi kejar target. Ya paling yang ditanyakan, lagi tunggu jam 2 ini, ya sudah berdoa, ya Allah berkahilah kami. Selesai. Kan Allah tahu maksud hati kita, berkahnya apa sih? Ya berkah bekerja, rumah tangga, jalan dan seterusnya. Maka dari itu pilihlah doa-doa yang singkat dan padat. Pada momen tertentu waktu longgar, nah sesuaikan. Penuhi itu muqaddimah, hamdalah, sholawat, istighfar, itu kan standar tuh. Tapi kalau momen yang singkat, ya sudah. Ya Allah ampunilah dosa kami, kedua orang tua dan saudara-saudara kami serta segenap kaum muslimin. Singkat gak? Ya udah, matikan kami dalam husnul khotimah, masukkan ke dalam surga, terhindar dari neraka. Singkat. Nah,
seperti itu. Jadi boleh ya? Boleh. Ada lagi reduksi 2 menit lagi. Enggak, supaya 1 kurang 15 karena mau kembali kantor kan. Silakan, reduksi mana? Nanti yang ada adab dan sebab-sebab doa kita belajar berdoa. Ya supaya yang sudah kita lakukan sudah baik, lebih baik lagi. Lebih mudah diijabah seperti tadi Bapak sampaikan itu atau Mas Riza itu. Pokoknya apa-apa yang menghambat hindari. Apa-apa mempercepat lakukan. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberi ampunan, hidayah, taufik, keberkahan bagi kita semua. Maka izinkan saya membacakan doa dari Al-Quran dan As-Sunnah langsung praktek. Semoga Allah ijabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah ijabah. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pantun lagi makan keripik di pinggir sawah. Cakep. Hati-hati jangan sampai terjatuh. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.